Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang terkait telaga dengan dua rekan saya dari Sabda, ada Ibu Yulia, ada Mbak Sandra. Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam hari ini saya akan ditemani oleh beliau berdua untuk bisa ngobrol banyak tentang pelayanan dari Telaga, khususnya situs Telaga. Oke, kita akan mulai dengan doa pembukaan terlebih dahulu, Bu Yulia dan juga Mbak Sandra. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan. Datang padamu kami malam hari ini untuk unboxing sebuah pelayanan yang kau boleh percayakan, yaitu pelayanan situs Telaga. Kau boleh menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari unboxing situs Telaga ini. Dan yang kau boleh menyertai hambamu, ya Bu Yulia dan juga Kak Sandra, untuk boleh membicarakan bincang-bincang terkait situs Telaga ini Tuhan. Kau menyertai kami, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Amin. Oke, mungkin teman-teman di sini pengen lebih tahu lagi tentang Telaga itu apa, situs Telaga itu apa. Nah, ini kita akan mulai bertanya ya. Saya tanya ke Ibu Yulia dulu. Ibu Yulia, jadi situs Telaga ini apakah miliknya Sabda ya Bu, atau bagaimana Bu? Ya, ceritanya panjang. Panjang sekali. Padahal kita nggak punya waktu banyak. Jadi saya kasih singkatnya aja ya. Okay. Situs ini adalah milik LBKK, yaitu yayasan yang menaungi program Telaga atau pelayanan Telaga. Nah, selain itu Sabda dari awal situs ini berdiri sudah menginisiasi pembuatan situs ini. Dan juga sampai hari ini Sabda juga yang mengelolanya. Jadi kami dengan LBKK kerjasama, LBKK punya bahan-bahan, Sabda punya teknologinya, lalu kita gabungkan dan itu menjadi satu situs Telaga. Oke. Wah, berarti itu sudah lama ya Bu, kok bisa seperti itu ya? Ceritanya kayak gimana itu? Ya udah lama ya. Kalau ngomongin awal-awalnya nih ya, mungkin sekitar tahun 2000-an, saya ketemu dengan Pak Paul Gunadi di Warung Buncit waktu itu di Jakarta, di salah satu acara seminar atau acara kelas, aku agak lupa, itu di STT RI di Warung Buncit. Nah, waktu itu bincang-bincang ya, lalu ngomong dengan Pak Gunadi, Pak Paul, karena Pak Paul ini udah teman lama sama kita gitu ya. Kita bilang bahwa di Indonesia ini perlu satu situs konseling Kristen yang alkitabiah, yang benar-benar based on the Bible, dan juga konseling yang benar-benar Kristen gitu, bukan konseling yang dilakukan oleh orang Kristen, tapi benar-benar konseling Kristen. Nah, beliau ternyata menanggapi dengan sangat baik, dan saya bilang, Pak Paul punya banyak banget bahan gitu ya, bahan-bahan rekaman Telaga. Apakah boleh kalau itu diproses, diolah, kemudian kita tampilkan di situ supaya lebih banyak orang bisa mengaksesnya. Dan ya jadilah situs Telaga sekarang. Ya. Berarti waktu itu masih belum banyak gitu ya Bu, situs-situs yang menyediakan bahan konseling Kristen gitu? Sebenarnya ada sih situs-situs konseling, tapi ya waktu itu masih sedikit sekali ya, tahun awal-awal 2000-an. Tapi kemudian butuh waktu kira-kira 2 tahun untuk memproses karena bahannya itu masih berupa rekaman dan itu ada di kaset. Jadi Telaga dulu masih pakai kaset dan dibagikan, disebarkan, didistribusikan dengan kaset. Jadi kami harus mengolahnya menjadi bahan-bahan yang berupa file untuk bisa ditampilkan dengan baik. Lalu selain itu kami juga meminta mereka, dan kita kerjasama juga dengan mereka, menolong mereka untuk membuat transkripnya. Karena waktu itu jelas kalau audio nggak bisa ditangkap oleh Google, nanti kalau di pencarian akan sulit sekali. Jadi kita membuat deskripsi, kita menganjurkan mereka untuk membuat deskripsi singkatnya, kemudian transkripnya. Padahal waktu itu mereka sudah punya cukup banyak gitu ya. Jadi waktu mengerjakan itu cukup lama. Mungkin sekitar hampir setelah 2 tahunan lebih baru situs ini bisa jadi. Setelah kita ketemu pertama sampai jadi itu kira-kira
beberapa tahun. Ya. Cukup lama. Wah, sejarahnya sudah panjang ternyata. Berarti Ibu Yulia ini sudah kenal lama dengan pelayanan telaga nih, Bu. Oh ya, Pak Paul tuh sahabat sudah lama sekali dengan kami, sudah kenal cukup lama, dan kami sama-sama punya punya passion dalam pelayanan, sehingga kami sering ketemu. Dan pelayanan telaga ini adalah satu singkatan ya dari Tegur Sapa Gembala. Nah ini saya tahu sih maksud dari satu pelayanan ini, benar-benar telaga itu kan orang kalau pergi ke telaga tuh melihat ketenangan, kedamaian gitu ya. Dan ini ada kata gembala, itu juga salah satu yang meneduhkan bahwa apa yang disajikan oleh telaga itu menjadi satu tuntunan gitu ya, seperti gembala menuntun domba-dombanya. Jadi banyak sekali simbolisme yang sangat menarik sekali dengan kata telaga ini. Dan pelayanan telaga memang sudah cukup lama, dan itu sebelum tahun 2000 ya, jelas 1990 mungkin, itu antara Pak Pendeta Yakobus Susabda dan Pak Paul Gunadi, dua-duanya orang konselor nih, konselor Kristen, pakar konselor Kristen yang sangat terkenal, dan mereka membangun satu pelayanan ini LPKK. Lalu dulunya mereka melakukan banyak seminar pembinaan gitu untuk keluarga, tapi akhirnya kira-kira tahun 98 mereka mulai membuat rekaman-rekaman untuk program radio. Jadi program radio telaga ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat umum lewat radio, karena hampir disiarkan ke seluruh pemancar radio Kristen di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Makanya lagu itu semua orang yang pernah mendengar pelayanan telaga pasti sangat kental sekali, merasa wow ini telaga, gitu. Ya. Ini ciri khas telaga yang sangat sangat bagus banget. Dan pelayanan mereka sekarang sudah sudah melebar gitu ya, bukan hanya situ saja, tapi ya kita senang sekali bisa bekerja sama dengan LPKK dan juga pelayanan telaga. Ya, wow, itu ya teman-teman sangat menurut saya sendiri sangat memberkati gitu. Jadi dari nama tadi Bu Yulia sudah sampaikan, lalu juga bahan-bahannya nanti akan kita lihat juga. Nah, dari tadi Bu Yulia mention terkait program radio. Jadi telaga ini adalah program radio konseling. Nah, ada berapa sih Bu program yang sudah dibuat dari telaga sendiri, Bu? Aku nggak tahu persis. Nah ini giliran Sandra. Oke. Sandra tahu lebih banyak daripada saya. Siap. Nah, Kak Sandra, berapa nih program yang ada di Telaga? Yang sudah ada di situs Telaga sendiri itu ada 782 audio. 782 audio ya. Berhenti di situ karena masih akan dikembangkan lebih lagi. Karena kan punya file yang belum masuk ke sini. Nah, 782 file yang ada itu dibagi ke dalam 13 kategori. Nah, teman-teman bisa kalau mau sambil lihat ke situsnya langsung nih di mana nih? Telaga.org. Telaga.org. Nah, di sini ada 13 kategori, ada konseling tentang karakter kepribadian, ada tentang pelayanan, ada pengembangan diri, juga ada masalah konseling tentang orang tua dan anak. Nah, itu semuanya ada di sini. Oke, ya. Apakah ini berarti isinya hanya program radio aja, Mbak Sandra? Oh, enggak, karena di sini ada yang tadi sudah di-mention dari Bu Yulia, ada deskripsi dan skripnya, terus juga ada artikel, juga ada buku-buku terkait konseling dan DVD konseling. Di sini juga ada blog, penulisnya juga dari beliau, Pak Paul Gunadi dan tim. Terus juga ada tentang berita telaga. Nah, itu teman-teman bisa langsung kalau mau cek bahannya langsung aja ke situsnya. Oke, selain di situs ini apakah ada juga kita bisa akses dari tempat lain untuk bahan-bahan telaga ini, Mas Andra? Oh, ada. Nah, kebetulan ini juga saya sedang mengerjakan proyek ini untuk pengembangan dari telaga. Karena kalau kita kan dari Sabda berpikir kalau misalnya cuma berhenti di situs aja, mungkin kan kurang bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, kita mulai kembangkan ke arah YouTube channel. Teman-teman bisa cek ke YouTube channel Konseling Sabda. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini semua materi itu 782 tadi sudah dimasukkan ke sini. Memang ada yang belum tampil karena kita schedule. Nah, teman-teman bisa cek langsung aja materinya ke sini. Nah, selain di YouTube
channel, teman-teman juga bisa cek ke podcastnya dan juga Spotify. Di sana sudah ada bantuannya. Oke, wah ini sudah lengkap sekali ya, ini dia sudah ditampilkan, ada Spotify, ada Google Podcast. Lalu kalau mau menuju ke sana ke Spotify, teman-teman bisa cek langsung dari situsnya, itu ada pilihannya tadi. Nah, ada Spotify, ada juga Google Podcast. Kalau mau langsung ke podcastnya, teman-teman bisa langsung cek ke podcast.sabda.org, itu di bagian telaga. Oke, di bagian bawah ya. Oke, ini dia. Oke, iya. Sudah di sini semua materinya. Sangat lengkap sekali. Ya, ini belum semuanya loh. Ini belum semua ya Bu ya. Iya. Masih ada pengembangannya untuk videonya Bu. Betul. Ya, selain video juga ada aplikasinya. Oke, yang dulu dibuat oleh Pak Jeffrey. Aplikasi HeCares. Aplikasi HeCares ya Bu ya. Bisa diakses juga dari situs ini. Oke. Ya, ini untuk bahan-bahan konseling juga tersedia di aplikasinya. Ini aplikasi yang sangat bagus sekali dan sangat disukai oleh banyak orang karena sangat lengkap. Nah, gimana-gimananya silahkan download sendiri. Mungkin nanti kita perlu unboxing satu ini ya, aplikasi ini ya Bu ya. Nah, selain itu ada juga DVD. Ya, ini dia. Iya, ini DVD telaga, cuman sekarang orang sudah nggak punya disk drive lagi untuk membuka ini kali ya. Tapi kalau ada yang punya, boleh nih, minta ke Sabda, kita akan kirim gratis. Iya. Nah, dulu juga pakai ini dulu juga digunakan ya Bu untuk menyebarkan bahan-bahan telaga ya Bu ya. Oh iya, ini banyak banget isinya. Kemudian bahkan ada bonusnya juga, ada software Sabdanya juga. Wow, banyak sekali. Ya, jadi paket komplit ya Bu. Paket sangat komplit. Cuman waktu itu mungkin tidak sebanyak yang sekarang ya. Karena program audio rekamannya sekarang mungkin tidak hanya untuk radio ya, tapi juga karena ada kepentingan untuk situs juga, mereka selalu membuat dalam 1 bulan mereka punya target untuk menyelesaikan beberapa rekaman. Jadi terus menerus update ya, selalu update ya. Oke, untuk teman-teman nih, gimana? Kalau misalnya pengen langsung explore di situsnya telaga.org, silakan. Tadi juga bisa ke Spotify-nya Telaga, ke Google Podcast-nya, bahkan di podcast.sabda.org. Mau langsung pakai aplikasinya juga boleh, HeCares atau aplikasi konseling. Lalu juga ada YouTube-nya di Konseling Sabda. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, nih saya buka kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya ke kolom chat. Nanti rekan admin akan menolong saya untuk memberikan pertanyaan itu dan saya akan sampaikan ke Ibu Yulian dan juga Mbak Chandra ya. Nah, lanjut nih ke Mbak Chandra lagi. Kalau misalnya Telaga ini menyediakan bahan baik audio, artikel, tadi juga ada blog dan sebagainya terkait konseling. Apakah Telaga juga melayani konseling untuk mereka yang membutuhkan? Oh iya, tentu. Mereka melayani konseling kan seperti yang disebutkan Bu Yulia tadi. Pak Paul Gunadi itu kan pakarnya konseling nih. Tentunya beliau juga punya tim konseling. Nah, kalau bagi teman-teman yang membutuhkan konseling, misalnya ada pergumulan hidup apa, silahkan langsung aja ke bagian layanan konseling di situsnya. Teman-teman nanti isi form. Oke. Nah, ini silahkan isi form. Nanti ini dijamin keamanannya, tidak akan bocor. Teman-teman bisa isi langsung permasalahannya seperti apa dan akan langsung diterima dari tim konselingnya. Itu. Oke, tadi tab layanan konseling ya? Iya, betul. Oke. Di situsnya telaga.org. Iya. Oke, itu dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang membutuhkan untuk konseling bisa klik di tab layanan konseling di situs telaga.org. Nah, mau tanya sekarang ke Ibu Yulia nih. Apakah situs ini itu sebenarnya banyak yang menggunakan atau pernah ada nggak yang share ke kita juga, ke Sabda juga, bagaimana setelah mereka mengakses bahan-bahan dari Telaga nih Bu? Ya, banyak. Karena situs ini sebenarnya sudah ada hampir 20 tahun ya. Jadi sudah mempunyai pengguna yang sangat banyak dan mengakses bahan-bahan konseling. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang mengakses, orang-orang dari agama lain juga ya. Saya gitu. pernah dengar cerita dari teman kalau Pak Agim pernah mengutip salah satu
bahan yang ada di telaga. Jadi Pak Hakim bilang, oh seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Paul Gunadi gitu ya, oh, pasti telaga, nggak ada tempat lain karena dia merefer ke bahan-bahan yang ada di situs gitu ya. Selain itu juga ada banyak sekali surat-surat, ada banyak sekali kesaksian yang kami terima, mungkin bukan kesaksian yang ditulis, tapi kesaksian yang diterima oleh pelayan-pelayan konselornya, termasuk Pak Paul Gunadi pernah cerita, dan banyak sekali keluarga yang sudah ditolong oleh Pak Paul Gunadi ketika mereka mengakses situs ini, kemudian ingin mendapatkan konseling dari Pak Paul Gunadi, lalu kontak dengan Pak Paul gitu ya. Ketika Pak Paul ada waktu, Pak Paul akan menyediakan waktu gitu ya. Cuman sekarang dia sangat sibuk sekali mengajar, jadi mungkin waktunya tidak selonggar dulu ya. Dan banyak sekali pernikahan sudah diselamatkan melalui melalui pelayanan konseling yang dilakukan oleh beliau, dan orang-orang ini tahu dari mana? Dari situs. Ya, dan banyak juga mereka yang mengakses bahan dan mereka sangat ditolong sekali dan sangat bersyukur dengan apa yang sudah disajikan di sana, karena hampir berapa ya, 700 lebih topik, artinya semua masing-masing rekaman itu kan temanya masing-masing beda-beda gitu ya. Dan itu banyak sekali, dari anak sampai orang tua, dari masalah pribadi sampai masalah keluarga, sampai masalah pekerjaan, masalah single, masalah bunuh diri, masalah macam-macam, banyak sekali. Jadi dan cara penyajian sangat menarik. Ini cuma 30 menit, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengakses dengan sangat cepat sekali. Dan itu berupa tanya jawab, sehingga sangat menarik, tidak membosankan cuman seperti artikel gitu ya, tapi ada tanya jawab, kemudian ada dialog perbincangan, gitu ya. Ada dialog. Jadi teman-teman sip banget deh, keren ya. Ya, saya langsung silakan akses. Silakan Mas Chandra. Untuk rata-rata kunjungan di situ sini kok sebulan itu bisa sampai 50.000 kunjungan. Dan untuk kategori yang paling sering dikunjungi itu biasanya tentang masalah hidup dan juga untuk konseling orang tua dan anak. Seperti itu. Itu ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan dari 50.000 hits tadi. Jadilah salah satu dari antara 50.000 itu untuk bisa mengakses, maksudnya untuk bisa mengakses bahan-bahan di telaga juga. Misalnya membutuhkan tadi ya, ada bahan-bahan terkait permasalahan hidup dan sebagainya, teman-teman bisa langsung akses di situs telaga.org. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman nih, dari Kak Puspita. Apakah telaga ini hanya menyediakan konseling untuk keluarga? Kalau belum, apakah bisa konseling ke sini? Gitu. Maksudnya belum berkeluarga? Belum berkeluarga, Bu. Oh ya, bisa. Pak Paul punya tim ya untuk melakukan pelayanan konseling. Jadi silakan, tadi sudah disediakan form, silakan isi form, nanti akan disediakan sediakan pelayanan yang memadai gitu ya. Nah, itu kalau mungkin masalahnya tidak urgent ya. Kalau masalahnya urgent bisa nulis email langsung supaya bisa langsung ditanggepin ya. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Rey, banyak ya kategori dari telaga. Kak Sandra sendiri paling sering dengerin kategori yang mana ini? Saya biasanya paling sering itu dengerin yang pelayanan gereja. Mbak Sandra punya concern di situ kah? Sepertinya kok mendengarkan itu. Iya, tertarik aja. Cuman kan karena memang rencananya mau saya dengerin semua, cuman kan belum ada kesempatan, baru bisa yang kategori itu ya saya dengerin dulu. Kan banyak. Kalau dalam pelayanan itu kan kita pasti punya banyak tantangan. Nah, dengan saya mendengarkan konseling ini kan bisa untuk menguatkan diri. Siap. Dan juga untuk melayani orang lain. Ya, betul sekali. Betul sekali. Kalau Bu Yulia gimana nih Bu? Yang mana yang kira-kira mungkin paling senang atau paling suka nih mendengarkan dari banyak sih dari ini. Khususnya sebenarnya kalau saya mengakses telaga lebih banyak bukan untuk diri sendiri sih, tapi juga memikirkan banyak hal, termasuk kalau untuk mengajar, termasuk juga untuk menulis gitu ya. Banyak sekali misalnya tentang depresi, kemudian tentang bunuh diri, kemudian tentang pekerjaan, khususnya
khususnya dalam hal karier juga banyak sekali Pak Paul menyebut tentang itu. Lalu juga kesehatan mental, emosi, dibahas juga di situ ya Bu ya. Sangat banyak dibahas di situ. Sangat bagus. Yang sangat menarik dari situs Telaga ini adalah Alkitabiah. Itu yang aku paling senang gitu ya. Aku mungkin bisa mengakses masalah artikel-artikel masalah konseling di banyak tempat. Tapi sedikit yang benar-benar Kristen, yang benar-benar Alkitabiah, yang based on the Bible. Apa yang disarankan dan apa yang dikupas di dalam situs dalam rekaman-rekaman Telaga ini sangat kental sekali dengan Alkitab. Selalu ada ayat Alkitab yang mendasari seluruh solusi-solusi untuk masalah hidup. Wow. Itu yang sangat bagus. Itu sangat cocok untuk saya juga nih kayaknya. untuk teman-teman juga nih tadi. Topik-topiknya banyak sekali, silakan dipilih, silakan mendengarkan tentunya ya, dan saya berharap sih itu bisa memberkati, dan ya dari firman-firman Tuhan yang ada di sana juga bisa mengubahkan hidup teman-teman juga. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Relden Pani. Untuk semua usia ya ini, dari remaja sampai orang tua? Ya, tadi sudah di-mention ya, dari kecil sampai besar bisa, bahkan permasalahan yang untuk pribadi, Ibu Yulia tadi juga mention, bahkan bisa untuk orang lain, maksudnya untuk mengajar juga. Jadi bisa untuk semuanya. Dan juga untuk lansia, Bu. Oh iya. Ada, banyak. Ya, betul sekali. Khususnya kalau kita yang punya orang tua yang sudah lansia, bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Kemudian masalah-masalah mental untuk lansia itu juga ada. Oke, berarti cocok untuk semua usia berarti ya, sangat cocok untuk semua usia. Nah, ini ada tanggapan Ibu dari Kak Dedi Yanwar. Bagi saya Telaga itu sederhana, tapi isinya sangat berharga. Setuju nggak, Bu? Oh, sangat setuju Mbak Sandra. Tadi ya, Alkitabiah, dan memang benar-benar pas dengan topik-topik yang dibahas. Pernah sedih karena Telaga dulu dihack orang. Kayaknya beberapa file hilang dan sempat dibuat ulang kayaknya, Bu. Ya, betul. Ya, pernah. Tapi nggak banyak sih. Nggak banyak ya? Banyak, iya. Ya. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, ini masih bisa di maintenance. Sudah ada Mbak Sandra nih yang tengah maintenance ya. Dan bisa meluas ya, bukan melebar, meluas ke YouTube, jadi lebih mudah, ke media sosial juga. Nah, ini ada pertanyaan juga, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih. Kalau mau pakai bahan Telaga ini, ada pertanyaan lain ternyata. Ya, kalau mau pakai bahan Telaga ini, harus izin ke siapa ya? Pakai untuk apa dulu? Kalau untuk pribadi nggak perlu izin, langsung akses. Langsung akses ya, Bu ya? Iya. Ya. Tapi kalau itu akan dipakai misalnya untuk di-share ke orang. Ya, untuk di-share ke orang juga sebenarnya bebas sih, tinggal kasih aja linknya. Kalau di-upload di YouTube pribadi gitu mungkin ya. Nah, tapi kalau ingin dipakai untuk siaran radio, misalnya punya stasiun radio ya, lalu ingin memakai bahan-bahan Telaga untuk disiarkan di di radio mereka, itu akan sangat baik kalau minta izin dulu. Sebenarnya bukan masalah minta izin ya, untuk memberitahu gitu. Karena mereka akan mengirim bahan-bahan yang diperlukan, mereka akan memberikan panduan, mereka akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap gitu ya. Jadi kalau itu dipakai untuk satu program rutin untuk gereja atau untuk radio atau untuk akan sangat baik untuk memberitahu ke mereka gitu. Sehingga ada kerja bareng gitu ya. Ya, melalui situsnya ya. Jadi bisa nulis surat ke situsnya di di kontak, ada di kontak. Telaga.org. Ya, ada kotak ini kontaknya. Staff telaga@telaga.org. Ya. Oke, silakan kirim email ke staff telaga@telaga.org kalau mau bertanya terkait perizinan maupun pemberitahuan terkait penggunaan. Tidak bayar sih, gratis. Ya, gratis. Nah, ini juga ada pertanyaan dan juga tanggapan nih dari Kak Tilestian. Aplikasi Care, saya sangat suka aplikasi ini. Bahan-bahan konselingnya sangat bagus dan pernah sharing ke teman-teman juga. Dianya langsung suka gitu. Mungkin karena dapat jawaban untuk masalahnya. Ya, karena Care isinya memang gitu ya. Artikel-artikel konseling. Ini dia aplikasi konseling. Juga sangat bagus banget ya. He cares. Dia peduli. Dianya bukan dia orang, tapi Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita dan masalah kita melalui situs Telaga. Ya.
Nah, ini pertanyaannya Bu, apakah akan ada update bahan untuk aplikasi itu? Oh ya, pasti. Pasti ya. Ya. Oke, ini pertanyaannya terakhir sepertinya kita sudah, dan kita juga sudah sampai di penghujung acara. Bagi teman-teman, thank you sudah bertanya juga menanggapi terkait telaga, pelayanan telaga, situs telaga, bahkan juga tadi aplikasi Cares. Nah, terakhir nih saya mau tanya ke Mbak Sandra dan ke Ibu Yulia untuk harapan dalam pelayanan telaga ini ke depan. Mbak Sandra dulu. Ya, tentunya saya berharap pelayanan telaga ini terus berkembang dari segi bahan juga. Kan ada rencana untuk menambahkan bahan lagi yang belum dimasukkan. Nah, selain itu juga saya harap dengan adanya bahan-bahan yang sangat banyak dan sangat luar biasa ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang, tidak hanya untuk kalangan orang Kristen, tapi juga bisa menjangkau semuanya. Karena kan yang butuh konseling juga bukan cuma kalangan tertentu saja, tapi banyak orang yang pasti akan membutuhkan. Oke. Dari Ibu? Ya, saya sangat berharap sekali karena ini bentuknya audio ya dan sudah dalam bentuk podcast gitu. Jadi saya sangat berharap banyak anak muda yang mau mendengarkan karena ini sangat berguna sekali dan sangat bagus sekali. Kalau anak muda nggak suka baca, ini audio nih, ya podcast tinggal didengerin aja. Dan saya sangat-sangat yakin bahan-bahan yang ada di telaga ini akan sangat membantu. Karena Pak Paul juga punya banyak sekali bahan untuk anak-anak muda dan juga remaja. Termasuk juga bagaimana orang tua menolong anak-anak mereka, anak-anak remaja gitu ya. Jadi ini sangat bagus untuk self counseling. Kadang kan kita nggak pengen pergi ke konselor gitu ya, tapi ingin menolong diri sendiri. Ini bahan-bahan sangat bagus untuk menolong kita bisa melakukan self counseling, jadi mengkonsel diri sendiri. Oke, itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu Yulia dan juga Mbak Sandra sudah berbagi dengan kita di Sabda Unboxing malam hari ini. Thank you juga teman-teman yang sudah bergabung. Dan tentunya setiap Kamis dan Kamis minggu depan kita akan ketemu lagi di Sabda Unboxing dengan topik yang baru, yaitu Badeno Paskah. Nah, kita sudah mendekati masa Paskah nih. Jadi kita akan mengupas Badeno Paskah apa itu. Join minggu depan ya. Oke, terima kasih lagi Bu Yulia dan juga Kak Sandra. Dan kita akan tutup akhiri acara ini dengan doa. Boleh minta tolong Kak Sandra untuk dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang menyertai kami yang ada di sini dan juga Engkau menyertai teman-teman semua yang ada dimanapun Tuhan. Biarlah dari bahan yang sudah disediakan melalui telaga ini, Kau turut campur tangan, Kau menjadikan bahan-bahan yang ada ini dapat menjadi berkat dan semuanya dapat kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Kau juga yang stay kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.